Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawafil Fadilah dengan NIM 251904101004. Saya dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik dari Universitas Jember, Kampus Jubung, Vokasi. Untuk materi yang kedua yaitu saya akan membahas tentang struktur atom dan konfigurasi elektron. Setiap benda yang kita lihat di sekitar kita, logam, air, udara, bahkan mesin, semuanya tersusun dari partikel-partikel kecil yang disebut atom. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat kimia unsur tersebut. Misalnya, sebuah paku dan besi terdiri dari jutaan atom besi yang tersusun sangat rapat, walaupun sangat kecil atau memiliki struktur yang kompleks dan bagian-bagiannya berperan penting dalam menentukan sifat bahan yang digunakan dalam dunia teknik mesin. Struktur atom secara umum, atom tersusun atas 3 partikel utama. Untuk yang pertama yaitu proton bermuatan positif terletak di dalam inti atom atau nukleus. Yang kedua yaitu neutron, tidak bermuatan netral, juga berada di dalam inti atom. Dan yang ketiga yaitu elektron, bermuatan negatif, bergerak mengelilingi inti atom pada kulit-kulit energi. Inti atom sangat kecil, tetapi mengandung hampir seluruh massa atom, sedangkan elektron bergerak cepat di sekitar inti pada lintasan atau tingkatan energi tertentu. Jumlah proton di dalam inti disebut nomor atom, dan ini menentukan jenis unsur tersebut. Misalnya, hidrogen atau H punya 1 proton, nomor atomnya 1. Untuk yang kedua, besi atau Fe punya 26 proton, nomor atom 26. Dan yang ketiga, tembaga atau Cu punya 29 atom, nomor atomnya 29. Konsep tingkat energi dan kulit elektron. Elektron tidak mengorbit sembarangan, melainkan berada pada kulit-kulit energi yang diberi lambang K, L, M, N, O, P, Q. Setiap kulit hanya bisa menampung jumlah elektron tertentu, yaitu kulit K maksimum 2 elektron, kulit L maksimum 8 elektron, kulit M maksimum 18 elektron, kulit N maksimum 32 elektron. Rumus umum untuk menentukan jumlah maksimum elektron di suatu kulit adalah 2N kuadrat. Sekali lagi, 2N kuadrat, di mana N adalah nomor kulit. Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah cara untuk menggambarkan penyebaran elektron pada kulit-kulit atom. Mengapa ini penting? Karena konfigurasi elektron menentukan sifat kimia dan reaktivitas suatu umur, termasuk bagaimana unsur ini membentuk ikatan atau mengantarkan listrik dan panas. Hal yang sangat relevan dalam teknik mesin. Misalnya, atom dengan sedikit elektron di kulit terluar seperti logam mudah melepaskan elektron sehingga bersifat konduktor listrik dan mudah bereaksi. Hubungan struktur atom dengan dunia teknik. Buat siswa teknik, mungkin kamu bertanya, kenapa saya perlu tahu tentang elektron dan konfigurasi atom? Karena sifat bahan dalam mesin sangat ditentukan oleh struktur atomnya. Pertama, sifat logam. Logam seperti besi, tembaga, dan aluminium memiliki valensi yang mudah bergerak bebas. Kedua, sifat paduan atau alloy. Dalam teknik mesin, banyak digunakan paduan logam seperti baja atau kuningan. Dan yang ketiga, korosi dan reaksi kimia. Atom logam yang mudah kehilangan elektron seperti besi akan bereaksi dengan oksigen dan air membentuk karat. Dan untuk yang keempat, proses termal dan kelistrikan. Dalam sistem pendinginan atau mesin pembangkit, kita sering berurusan dengan konduktivitas, panas, dan listrik. Manfaat mempelajari struktur atom dan konfigurasi elektron yaitu memahami sifat dan karakteristik material. Dalam teknik, kamu akan sering bekerja dengan berbagai jenis bahan seperti logam, paduan logam,
keramik, plastik, dan komposit. Setiap bahan memiliki sifat-sifat yang berbeda. Ada yang keras, rapuh, kuat, mudah menghantarkan panas, atau justru tahan terhadap korosi. Dan yang kedua yaitu menentukan jenis dan kekuatan ikatan kimia. Konfigurasi elektron juga menentukan jenis ikatan kimia yang terbentuk antar atom. Pertama, logam membentuk ikatan logam elektron bebas. Logam plus non-logam membentuk ikatan ion. Non-logam plus non-logam membentuk ikatan kovalen. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan sifat konduktivitas dan daya hantar panas. Salah satu sifat penting logam dalam teknik mesin adalah kemampuannya menghantarkan listrik dan panas. Dan yang keempat yaitu dasar untuk memahami reaksi kimia dan korosi. Korosi atau karat pada logam adalah salah satu masalah besar dalam teknik mesin. Reaksi kimia ini terjadi karena perpindahan elektron antar atom logam, oksigen, dan air. Besi, misalnya, memiliki elektron valensi yang mudah lepas sehingga mudah bereaksi membentuk karat. Dan yang terakhir yaitu dasar untuk memahami paduan logam atau alloy. Dalam dunia teknik mesin, bahan murni jarang digunakan. Biasanya digunakan paduan logam atau campuran dua atau lebih unsur logam untuk mendapatkan sifat yang lebih baik. Untuk soal pengertian materi yang nomor 2 yaitu tentukan jumlah maksimum elektron yang dapat menempati kulit ketiga dan N-nya adalah 3. Kita pakai rumus ini ya. 2 N pangkat 2. Habis itu kita masukin lagi di sini 2, terus N-nya itu 3, di sini pangkat 2 sama dengan 2 dikali 9 dengan 18 elektron. Nah, untuk jawabannya yaitu 18 elektron. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.